satu sistem yang namanya sistem merit. Sistem merit adalah sistem prestasi yang dimana pada waktu mereka akan merekrut pegawai aparatur sipil negara, pemerintah kemudian mempergunakan sistem merit ini untuk mengukur kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan. Kebijakan dan manajemen daripada ASN ini berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usulnya, jenis kelamin, bahkan kondisi kecacatan yang ada. Mungkin saudara pernah dengar juga di media sosial yang berkata kalau Anda bisa bangun lebih pagi, saudara bisa bekerja lebih rajin, berdoa lebih banyak, maka sukses pasti mendekat. Ketik yes jika Anda setuju. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, kepercayaan manusia itu didasarkan kepada sistem merit, di mana saudara perlu memenuhi persyaratan tertentu. Memberi kepada orang miskin, berbuat baik, rajin ke gereja, ya, peduli kepada orang lain, dan itu semua dilakukan untuk supaya ya Tuhan bisa melihat dan kemudian saudara bisa mendapatkan sesuatu yang namanya perkenanan. Nah, yang menjadi hal di sini adalah Tuhan tidak melihat kemuliaan, pengorbanan, atau mungkin perbuatan baik untuk bisa membenarkan kita berdasarkan kinerja kita. Tapi dia tertarik dengan yang namanya kerendahan hati Yesus di atas kayu salib. Untuk membenarkan kita dan untuk menjadikan kita menjadi benar. Jadi kita ketika mencoba untuk membenarkan diri kita dengan usaha kita, dengan upaya kita, dengan cara-cara yang kita yakini bisa kita lakukan untuk membuat diri kita cukup benar sehingga Tuhan bisa berkenan dalam hidup kita, maka saya pikir ini bukan hal yang digariskan atau menjadi standar daripada Tuhan. Galatia pasalnya yang ke-2 ayat 21 berkata, "Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Kematian Kristus akan menjadi sia-sia ketika ada sistem kepercayaan yang kita bangun, yaitu yang berdasarkan kemampuan. Hukum Taurat bicara tentang kemampuan manusia, usaha manusia untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Yang Paulus maksudkan dari Galatia 2 ayat 21 ini sebenarnya adalah seandainya saudara bergantung kepada pekerjaan baik saudara, kepada kemampuan saudara untuk menjalankan ke-10 hukum yang ada dan peraturannya, maka kematian Yesus tidak berguna sama sekali dan akan menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya semua yang Yesus lakukan. Kembali kepada kebenaran ini sendiri, maka kebenaran itu harus dimulai dari kebenaran akan Yesus. Bagaimana kebenaran itu yang dipraktikkan oleh Yesus ketika dia berada di atas kayu salib. Kebenaran itu adalah kebenaran yang tertinggi, di mana kita menaruh harap, iman, kasih kita kepada apa yang Yesus sudah lakukan dan bukan kepada kesanggupan atau kesiapan kita atau usaha yang bisa kita lakukan tanpa kita melihat ada pengorbanan Yesus atau ada sesuatu yang sudah Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib.